Lalu berikutnya, Kak Nunu saran untuk yang cuci darah sebaiknya aturan gimana cara mengkonsumsi GT Telang ini untuk yang cuci darah. Baik, cuci darah ini kan sebetulnya akibat di ujung ya, di ujung nih cuci darah. Yang kena apa sih? Yang kena itu sebetulnya awalnya bukan ginjal. Yang awal loh ya, itu kan ujungnya akibatnya. Ginjal menjadi kena, menjadi bermasalah, menjadi bocor. Di ginjal itu ada namanya nefron. Jadi kalau kita ambil itu yang namanya nefron, ya, satu sel ginjal kita ambil, di situ ada namanya glomerulus panjang begini. Satu sel loh, itu ada jutaan sel di dalam ginjal itu. Satu sel itu ada namanya glomerulus. Glomerulus itu fungsinya adalah buat apa? Memfilter, menyaring. Saringannya apa fungsinya? Oh ini loh yang berhasiat. Oh ini loh yang nggak manfaat. Oh ini loh toksin yang harus dibuang. Nah ininya rusak nih. Kita pahami dulu kenapa sakit dulu ya. Atau kenapa bisa orang cuci darah dulu gitu ya. Nah kalau yang metabolisme yang terjadi di ginjalnya rusak, maka ya tadi mau racun, mau mikroba, mau bahan yang tidak bermanfaat pun masuk ke dalam darah. Bahasa mudahnya, bahasa awamnya darahnya kotor. Gitu ya. Nah, itu diakibatkan oleh kerusakan jaringan nefron yang ada di dalam si ginjal. Tetapi ya, ini awal-awalnya itu adalah yang tadi Bapak Ibu masih ingat namanya leaky gut. Awal itu tuh. Leaky gut gitu ya. Nanti kemana dia merembet, organ mana yang paling beresiko, yang paling lemah, itulah dia yang kena. Nah, kalau sudah ginjalnya dicuci gitu ya. Sebetulnya kalau Anda yang mungkin di sini mudah-mudahan ada yang para medis minimal karena dulu saya juga perawat sebelum jadi apoteker gitu ya. Yang diobati sebetulnya oleh cuci darah itu adalah pembasa. Namanya natrium bikarbonat yang tadi saya jelaskan. Jadi gini, si darah diambil nih, oke, masukin ke dalam mesin, obatnya dimasukin. Nah, bahan yang dimasukin itu namanya natrium bikarbonat. Anda ingat nggak tadi apa natrium bikarbonat? Bahan yang disemprotkan oleh empedu kepada makanan yang keluar dari usus masuk ke dalam, makanan yang keluar dari lambung masuk ke dalam usus disemprot namanya natrium bikarbonat. Sama apa enggak? Sama ya. Jadi intinya apa? Intinya basa asam itu sangat menentukan seberapa sering dia cuci darah. Jadi kalau mau adalah pertama, fahami dulu konsep holistik yang tadi OHA-. Maka terapkan ke konsumen, perbanyak makan apa tadi? Makan OHA-. Apa aja OHA-? Buah, sayur, air putih. GT mengakselerasi pembersihan metabolismenya. Masuknya di situ. Kalau misalkan punten ya, makannya masih ngaco, tidak bisa kita manage mana OH-, mana H+, dia makin lama makin sering. Ya, GT ini pembersihan ini akan lebih optimal ketika Bapak Ibu combine. Nah, gini, cleansing. Nah, cleansing ini kan kita bersihin deh. Ya, mau ginjal kek, mau hati kek, mau apa yuk, lambung yuk kita bersihin deh. Paling optimal apa? GT Anda teteskan ke dalam lemon. Pak, lemon kan mahal. Jeruk peras. Atau apa? Jeruk nipis. Itu potensial sekali. Ya, jadi untuk yang yang ginjal atau nih yang kedua nih, Anda bisa minumkan tebu yang diperas langsung loh ya. Air tebu diteteskan telang untuk yang case ginjal. Gangguan ginjal. Anda coba sekarang gini deh. Pasti semua kan rajin browsing nih. Nah, coba Anda klik nanti browsing the benefit of sugar cane. Atau bahasa Indonesianya manfaat dari air tebu untuk ginjal. Silahkan Anda browsing. Memang untuk literatur Indonesia agak terbatas. Literatur luar banyak banget.
Tapi kan itu bisa diterjemahkan. Jadi Anda minumlah yang namanya air tebu 1 gelas, teteskan telang 5-10 tetes. Kasih kabar saya selama seminggu, Pak. Pertama, pagi-pagi lemon teteskan telang. Siang air tebu teteskan telang. Malam lemon teteskan telang. Yang bertanya ini, tolong seminggu kabari saya progresnya. Saya kok ada keyakinan akan membaik. Demikian. Oke, Bu Rini, itu sarannya ya. Pagi sama lemon, siang sama air tebu, malamnya sama lemon lagi 5 tetes. Gula jauh-jauh ya, jangan sampai kena gula tuh. Dan Setetes tidak boleh pun jangan ada sampai kena gula setetes pun. Oke, luar biasa.